A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitah wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Oke, lihat poin-poin pentingnya dulu. Terjemahannya, sesungguhnya Dia Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan atau daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perkataannya innama sesungguhnya, ya, haram, ya, haram, ya, alaikum kepada kamu, berarti kita umat Islam seluruhnya, maitah, ya, bangkai. Maka mayat, kalau manusia tidak bangkai, maka tidak disebut dengan maitah. Karena maitah itu untuk bangkai selain manusia. Kita biasanya sebut mayat, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka kita tidak sebut mayat, kemudian yang perempuannya maitah, ya kan? Nah, enggak. Tapi tetap juga mayat. Ba la takubuh mayat syanu, gitu ya. Ini kebetulan saya tadi pagi dapat informasi salah seorang dari donatur kita, Bapak Haji Samsir Hamzah, ya, berpulang ke rahmatullah, ya. Maka saya pagi ini melayat dulu, datang ke rumah duka, nanti lewat jam 11 baru dibawa ke kampung. Ya, nanti setelah kita pengajian di sini, saya langsung ke Solo di Sanyang Baka, ya. Karena pertama donatur kita, bapak itu donatur di sini dan anaknya juga donatur kita, ya. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa pergi nggak apa-apa, ya, doa aja ya. Semoga almarhum atau Allahu yarham merahmati beliau, ya, mayat laki-laki ataupun perempuan. Maka Nabi tidak pernah merubah menyolatkan jenazah itu dengan ha atau dengan yang lain, tetap saja hu, ya. Jadi kalau sholat jenazah mau laki-laki atau perempuan, Nabi selalu pakai hu, jadi tidak ada dirubah menjadi ha, ya. Ada Allahumma, nah sebagian kajiannya sebenarnya hadisnya itu semuanya Allah maghfir lahu pakai hu, lalu dikaji oleh para ulama dengan kaidah bahasa. Kalau hu kan ha, maka berubahlah Allahumma firlahu menjadi Allahumma firlaha. Padahal di dalam hu itu ada sebenarnya, ya, makanya dalam mayat itu ada laki-laki dan perempuan. Itu bahasanya khusus sebenarnya. Hu itu ada laki-laki dan perempuan juga, ya. Jadi dalam hu itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan.
Kemarin tuh di Jakarta itu demo mahasiswa, Bu. Ya, demo ya mahasiswa gitu. Yang demo perempuan ada di situ. Nah, mengapa tidak sebut mahasiswa-mahasiswi gitu? Ya, saya tengok tadi demo mahasiswa gitu. Padahal dalam kata mahasiswa itu ada mahasiswi juga. Nah, gitu. Dalam kata saudara ada juga saudari di situ dalamnya itu. Umpamanya dulu ada perempuan wanita jadi presiden, Bu Megawati kan. Nah, itu ketua MPR bilang saudara presiden, tidak saudari presiden. Nah, kadang-kadang bahasa seperti itu. Jadi kalau ada yang pakai H, berarti dia ngambil dari tata bahasa, ya kan? Karena untuk laki-laki hu, untuk perempuan H gitu. Ya, nah itu sama dengan mayat. Ya, kalau dibuat dia muannas, dia jadi maitah. Nah, maitah itu dipakai untuk binatang. Itu bangkai. Dam, ya. Pernah dengar kata dam? Bayar dam, itu ya, berarti penyembelihan, berdarah. Maka dama itu artinya dam. Kalau di kampung pun dama itu lampu. Ya, pakai minyak dama namanya itu ya. Atau kemiri itu dama juga namanya itu. Ya. Tapi tidak ada lampu dama dengan lampu kemiri, tidak ada ya. Kemudian lahmal khinzir, ya, daging babi. Tapi jangan dipahami hanya dagingnya saja. Babi itu seluruhnya. Ya, sepakat itu ulama, ya. Lahmal khinzir, karena biasanya orang jarang makan tulang kan. Ya, kalau kecuali di Medan, nah, tulang makan anjing. Kalau di sini anjing makan tulang, itu beda. Di Medan kan tulang tuh paman. Ya kan? Lahmal khinzir, ya, yaitu daging babi. Jadi tidak daging babi saja maksudnya di sini. Itu dijelaskan bahwa lahmal khinzir itu semuanya. Ya kan? Tapi ada juga yang terlalu sempit memahami sehingga dia katakan yang haram itu daging saja, yang lain-lainnya enggak. Jadi ada kiai ini dulu di Jawa itu dihidangkan sup. Ya, sup buntutnya, kemudian tulang dan apa ya? Enak ya, enak. Jadi setelah makan enak seperti itu, lalu ditanya Pak Kiai tahu enggak ini sup apa? Enggak. Ini sup babi. Ya kan? Muntah dia, Bu. Ya. Dia makan sup babi kan. Padahal kiai itu bilang yang haram itu daging. Ternyata ketika dia makan buntutnya, jeruan segala macam untuk sup itu, ternyata dia muntah. Ya kan? Jadi kadang-kadang pendapatnya itu tidak cocok dengan amalan dia. Kalau memang tidak haram, kenapa pula harus muntah kan? Ya gitu. Padahal seluruhnya sepakat lahmal khinzir. Wa ma uhilla, ya, yang tidak halal itu yang sesuatu yang disembelih li ghairillah, yang tidak membaca nama Allah. Ya, famanitura, ya, dalam keadaan terpaksa, ya kan? Ghairabari, tapi dia tidak ingin, ya. Dia terpaksa tapi bukan karena ingin. Ya kan? Wala adin, ya, dan tidak pula untuk melampaui batas. Mentang-mentang mulia atau nyopupu 2 piring. Ya nak. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Lalu ujung ayatnya innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita akan membahas tentang famanit turra ghaira baghi wala adin fala isma alaihi. Itu konsep yang kita ambil hari ini. Ya.
Ini poin pentingnya ya. Oke. Kita lihat apa itu darurat. Nah, itu ya. Itu masalahnya. Ya, kita kadang-kadang sering juga kalau darurat enggak ada. Tapi perlu dudukkan dulu apa konsep darurat itu. Nah, kalau secara umum darurat berarti keadaan yang memaksa seorang melakukan sesuatu yang sebenarnya terlarang atau keluar dari kebiasaan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan bahaya besar terhadap jiwa atau membahayakan hartanya, membahayakan keselamatannya, bisa juga keturunan nanti yang berbahaya atau akalnya. Itu namanya darurat. Ya, darurah kalau bahasa Arabnya. Ya, kebutuhan mendesak. Situasi terpaksa, nah gitu. Tidak ada lagi yang mau dimakan, Bu. Ya, perut udah lapar. Kalau tidak makan bisa mati. Ya kan? Itu namanya darurat. Tapi kalau lapas ketek, ya kan? Tidak ada lagi, itu langsung saja kan? Enggak. Ya kan? Nah, itu dia. Itu secara umum. Maka itu darurat adalah keadaan luar biasa yang menuntut tindakan cepat. Karena jika tidak segera diambil langkah akan terjadi kerugian besar atau bahaya yang nyata. Para ulama fikih mendefinisikan sesuatu memaksa seseorang untuk melakukan yang terlarang atau yang dilarang atau meninggalkan yang wajib demi menjaga salah satu dari 5 maqasid syariah. Kalau berhadapan nanti dengan 5 hal nih ibu-ibu, 1, jiwa, hifzun naf namanya, menjaga jiwa. Kalau lah bertentangan itu nan haram boleh di kerajaan. Ya, yang dilarang boleh dikerjakan. Kalau terancam jiwanya. Ya kan? Yang kedua, hifzuddin, yaitu memelihara agama. Ya kan? Nanti kita lihat bagaimana memelihara agama itu. Ya kan? Yang ketiga, hifzul akal, memelihara akalnya. Yang keempat, hifzul, ya kan, ahli atau zuriyati, keluarganya, keturunannya. Baru yang kelima itu hifzul mal, yaitu menjaga harta. Ini dalam Islam hukumnya wajib, menjaga yang 5 itu wajib, ibu-ibu. Ya, kalau bertemu nanti daruratnya dalam yang 5 ini, maka yang terlarang atau yang haram boleh dikerjakan. Termasuk nanti hubungan dengan akal, agama di situ. Oke, kita lihat di sini konsep utamanya dulu. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam konsep Islam, darurat itu membolehkan yang terlarang. Itu konsep dasarnya dulu. Setiap itu darurat berarti yang dilarang pun boleh. Ya, yang terlarang boleh. Kalau kita lihat kepada ayat tadi, kan ada yang dilarang di situ. Apa ayat tadi? Allah mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi atau binatang-binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Tapi kan tidak sampai di situ aja ayatnya. Maka barang siapa di antara kamu yang terpaksa berarti boleh makan bangkai, terpaksa boleh makan darah, terpaksa boleh makan daging babi atau apa saja binatang-binatang yang ada, makan ular, ya kan, harimau paunya. Kalau memang itu yang ada gitu. Berarti yang terlarang itu boleh dilakukan kalau sudah berada di posisi darurat. Nah, kenapa prinsip dasar agama itu membolehkan yang terlarang? Karena darurat itu membolehkan. Cuman ada ukurannya. Ada ukurannya, ada daruratu, ya kan, tuqaddiru bi qadariha. Makanya ujungnya tadi ayat itu ada juga batasnya. Tidak, dia tidak ingin. Jadi makan daging babi itu bukan karena lamanya. Darurat namanya lama ke orang mah. Ya. Setelah itu yang kedua apa?
tidak pula tidak melampaui batas. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau dia tidak melampaui batas, maka itu dibolehkan. Tuh prinsipnya dulu, ibu-ibu, ya kan? Oke. Situasi umpamanya orang kelaparan yang terancam mati boleh makan haram sebatas menyelamatkan. Kalau dia satu potong itu sudah menyelamatkan dirinya, sudah. Ya kan? Kiranya bakar daging babi kok, Bu. Nyagi lu bumbu kan. Harusnya sepotong udah siap gitu. Tambuhan lah kok kesempatan lo kini mencibur dak bilo lo kau mencibur daging babi kau lagi kan. Ya kan? Enggak boleh. Dia harus sebatas untuk menyelamatkan nyawa. Berarti sudah betul-betul terancam nyawanya, baru dia boleh memakan sesuatu yang haram. Pasien harus menerima obat, ya kan? Baik bahannya najis sekalipun, karena tidak ada lagi alternatif yang lain. Makanya suntik vaksin meningitis itu sebenarnya haram. Ya, haram tuh awalnya, bukan, karena dia vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh babi. Nah, kemudian baru diambil, iya kan? Ya, hukum dasarnya itu haram. Tapi karena tidak ada lagi yang lain, mengancam banyak nyawa yang akan terancam nanti kalau seandainya dia tidak suntik meningitis, iya kan? Sementara waktu belum ada ilmuwan Islam yang bisa menemukan vaksin dimasukkan ke dalam umpamanya tubuh sapi umpamanya, ya kan? Nah, belum ada. Maka itu fatwa Majelis Ulama, selama belum ditemukan vaksin yang dari produksi yang halal, maka dibolehkan untuk memakai vaksin meningitis itu, ya kan? Walaupun produknya dari sesuatu yang haram. Nah, itu dia. Jadi boleh saja, Bu. Tapi jangan memudah-mudahkan. Kecil orang kok kalau awak sakit mata, sudah tu ambil pipis awak tu lumak-lumakan ke mata. Pipis manusia tu najis. Bentuk dak dosa ubek mata lai. Tak bisa tu dah, Bu. Hanya segampang itu saja. Ya kan? Anda apa ada gitu. Ya kan? Walaupun najis kan ubek. Enggak. Prinsipnya itu bisa dari alternatif itu kalau enggak ada lagi yang halal dan itu kritis. Ibu lah jalan saja nyopai ke Makkah ke Madinah, enggak akan bisa masuk ada kalau enggak ada kartu meningitis. Ya. Saya sudah berkali-kali masuk ke situ, pertama sekali sebelum sampai di imigrasi, baru turun di situ di Madinah itu, masuk ke dalam langsung ditanya sekali, ya kartu kuning itu. Dulu kami pakai kartu itu, ya kan? Dulu 2 tahun tuh vaksin meningitis itu bertahan 2 tahun. Kalau sekarang 3 tahun, Bu. Sekarang ibu-ibu sekarang jamaah tambah lagi polio sekarang lagi, ya. Polio ini seumur hidup, ya kan? Kalau dulu polio untuk anak-anak, sekarang polio untuk mama dan apa-apa gitu. Ya kan? Itu memang harus diikuti. Kalau tidak diikuti tidak boleh pergi. Ya kan? Nah, begitu. Jadi pasien termasuk juga nih ibu-ibu, kalau seandainya dokternya atau ibu-ibu mau berobat ke dokter laki-laki atau dokter perempuan, kalau tidak ada lagi yang perempuannya, berobatlah laki-laki. Apalagi yang bersifat nanti darurat gitu. Jadi dokter laki-laki boleh melihat aurat perempuan seluruhnya atau yang butuh dia untuk berobat selama tidak ada lagi dokter laki-laki. Dokter perempuan. Tidak bisa Bu milih-milih. Ambo besok ke Malayan kok dokternya harus anu, tidak ada bisa tuh Bu. Ya kan? Selagi ada dokter yang perempuan, maka ibu wajib ke dokter perempuan. Kalau tidak ada lagi, sudah darurat, tidak bisa lagi ditanggulangi oleh dokter perempuan, berarti di situ dokter laki-laki bukan jadi pilihan, tapi apa? Kritis. Itu yang darurat.
Tak pilihan dia, ambo cocoknya je apa tu, yang tak ada cocok-cocok je apa. Adalah cocok je apa tu gitu ya. Iya kan? Berobat kalau dah kritis, itu ya. Iya kan? Anak saya yang pertama itu Ibu, itu bidan senior. Tapi anak itu meninggal di dalam kandungan. Anak saya yang pertama, laki-laki. Cari dokter, klinik B, klinik A, tidak ada lagi, tidak ada yang bisa. Satu-satunya jalan itu yang bisa itu memang di Bunda, rumah sakit Bunda, Kaswemi, ya kan? Itu pun Kaswemi karena beliau tahu juga dengan hukum, ya kan? Terpaksa saja sebentar dia tengok, udah meninggal, proses, kemudian dokter yang perempuannya lagi, ketika melahirkan begitu sulit kan tidak dioperasi ya. Ya, kata orang harusnya operasi. Ya kan? Saya minta operasi justru ketawa. Nah, jadi karena tidak ada dokter yang lain, waktu melahirkan itu kan biasanya kalau meninggal dalam tuh 7 bulan, Bu. 7 bulan kandungan, harusnya sudah bisa dilahirkan kan. Nah, terpaksa. Nah, baru saya ngambil fatwanya, tidak ada lagi dokter yang lain. Pas waktu melahirkan sampai 1 jam. Ya kan? Nah, tapi kalau besoknya pemeriksaan, ya kan, tidak ada lagi dokter yang, karena pengalaman tadi itu, nanti daripada sia-sia kan sudah riskan itu, karena pernah mengalami ada yang meninggal kan. Nah, itu berarti terancam nyawanya. Selama itu terjadi boleh, ya kan. Jadi tidak ada pilihan-pilihan deh, Bu, ya kan. Apa dokter apa tujuh lah, tidak mau itu dah. Apalagi khusus yang akan berhubungan dengan aurat, ya kan. Nah, ini yang tadi Ibu tanyakan dalam bidang akidah umpamanya. Boleh mengucapkan kata kufur jika dipaksa. Harus keluar dari Islam, hendak dibunuh. Nah, Ibu mengucapkan kalimat kufur itu dibolehkan selama di hatinya tidak berubah. Nah, itu dibolehkan tuh. Untuk menyelamatkan imannya tadi itu, lalu dia berpoles di situ. Okelah, saya keluar dari Islam. Tapi bukan dari hatinya, karena dia terpaksa di situ. Itu dibolehkan contohnya. Lah, jadi kalau kita lihat di sini, Ibu-ibu, coba lihat surat Al-An'am ayat 119 itu. Surat yang ke-6. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukirasmullah alaihi qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaihi. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Jadi konsepnya tetap di situ ada kalimat terpaksa. Kalau tidak terpaksa, ya kan, terpaksa itu yang disebut dengan darurat, ya. Kemudian tadi ada surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah, surat yang keberapa itu? Yang ke-5. Coba lihat di sini. Oke. Ini ada kalimatnya yang hampir sama. Famaniturra fi muhmasatin ghaira mutajanifin li ismin. Tetapi barang siapa terpaksa, mungkin karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa. Bukan untuk sengaja, tapi memang konsep terpaksa. Oke.